dengar kau tidak ikut pertemuan belakangan ini. Mengapa begitu? Suamiku mendengarkan kebohongan Partai Komunis dan dunia agama, melarangku ikut pertemuan dan bertugas. Namun, aku memetik pelajaran melalui penindasannya. Syukur kepada Tuhan. Aku ingin sekali mendengarnya. Baiklah. Suamiku tidak menghalangiku ketika aku baru percaya. Aku juga memberitakan Injil padanya. Namun, dia terlalu fokus mencari uang dan tidak mau bergabung. Kemudian, dia menyadari sikapku telah berubah dan aku lebih sabar. Jadi, dia mendukung imanku. Bagus sekali. Namun, setahun kemudian, dia menghalangiku. Suatu hari sepulang kerja, dia bertanya, "Kau percaya pada kilat dari timur ya?" Aku memberi Mike tumpangan dan dia bilang, pendeta gerejanya berkata itu bukan jalan yang benar. Khotbahnya mendalam dan orang mudah disesatkan. Mike memperingatkan agar jangan mendengarkan khotbahnya. Mike itu bos suamiku dan sudah lama percaya Tuhan. Dia sangat berbakat. Suamiku sangat menghormatinya. Kulihat suamiku menganggap Mike benar. Jadi aku bilang, dia tidak paham masalah iman dan tidak seharusnya membeo. Dia ragu sejenak, lalu diam. Di lain waktu, dia berkata dengan serius, "Aku tahu dari internet, Tuhan yang Maha Kuasamu itu ditindas oleh Partai Komunis. Orang juga mengatakan banyak hal tentangnya. Dia hanyalah manusia, bukan Tuhan. Dan gereja itu memanfaatkan orang demi uang. Kau tidak boleh ikut pertemuan gereja itu lagi. Aku takut kau ditipu." Aku sungguh marah mendengar hal ini dan menjawab, "Kau belum membaca firman-Nya dan tidak memahami gereja itu. Mengapa kau seenaknya menilai menurut rumor di internet? Kau tahu, semua orang Kristen percaya Tuhan Yesus dan tahu Dia Tuhan yang benar. 2000 tahun lalu, ketika Tuhan Yesus bekerja, Dia juga ditolak banyak orang. Mereka bilang Dia orang biasa, anak tukang kayu. Tuhan Yesus tampak seperti orang biasa, tetapi esensinya ilahi. Dia mampu menebus manusia. Dia roh Tuhan yang mengenakan daging, penebus manusia. Jika kita dengarkan Partai Komunis, siapa yang tampak seperti orang biasa bukanlah Tuhan. Bukankah itu sama saja menolak Tuhan Yesus Kristus? Seperti Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa terlihat biasa saja, tetapi mampu mengungkap kebenaran dan suara Tuhan. Aku membaca banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa. Firman-Nya mengungkapkan misteri tentang Alkitab dan memberitahu cara iblis merusak manusia, cara Tuhan menyelamatkan manusia, sumber kejahatan dan kebenaran tentang kerusakan manusia. Juga menunjukkan jalan untuk diselamatkan Tuhan dan memasuki kerajaan surga. Betapapun hebatnya, tidak seorang pun mampu mengungkap kebenaran ini. Manusia mana yang mengungkap kebenaran? Siapa yang mampu menebus dan menyelamatkan? Tidak ada. Ini membuktikan Tuhan yang Maha Kuasa benar-benar Tuhan yang berinkarnasi. Dari luar, dia seperti orang biasa, tetapi esensinya ilahi. Jadi, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Kristus akhir zaman. Rumor tentang dia manusia biasa, bukan Tuhan, hanyalah kebohongan yang menghujat. Benar. Aku juga bilang, gereja Tuhan yang Maha Kuasa tidak minta persembahan. Semua buku firman Tuhan diberikan gratis. Klaim PKT bahwa gereja hanya menginginkan uang sungguh sebuah fitnah. Lalu kubilang padanya, jangan percaya kebohongan itu. Kemudian, bagaimana reaksinya? Dia pergi tanpa kata. Suatu hari saat aku pulang dari menginjil, dia berkata dengan kesal, "Aku tahu dari internet,
PKT bilang orang gerejamu meninggalkan keluarga mereka. Kau sering keluar. Apa kau bersiap-siap untuk pergi? Jawabku, aku mengurus keluarga dengan baik. Mengapa kau bilang begitu? Aku pergi keluar untuk menginjil, agar orang tahu juru selamat telah datang dan menerima keselamatannya. Kau melihat manusia makin rusak mengikuti tren jahat dan manusia hidup dalam dosa. Lihat teman-temanmu berjudi dan kepelacuran. Apakah ada yang bermoral? Benar. Dunia menjadi sangat jahat. Semua orang menentang Tuhan dan kerusakan mencapai puncaknya. Alkitab menubuatkan malapetaka di akhir zaman yang akan memusnahkan manusia yang rusak. Sekarang bencana makin besar. Hanya jika menerima penghakiman dan hajaran Tuhan, menyingkirkan dosa dan kerusakan, orang akan dilindungi Tuhan dari bencana dan masuk kerajaannya. Orang yang percaya Tuhan memahami betapa Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Kami rela melepaskan kesenangan daging dan bersaksi tentang Injil Kerajaan Tuhan. Ini melakukan kehendak Tuhan. Ini benar. Suatu perbuatan baik. Iya. Namun, PKT tidak mengizinkan orang percaya Tuhan atau bersaksi tentang Tuhan. Mereka menangkapi dan menganiaya orang Kristen. Hingga banyak orang Kristen terpisah dari keluarga mereka. Yang lain ditangkap dan dipenjara, dianiaya sampai mati. Bukankah semua ini karena penganiayaan Partai Komunis? Namun, PKT malah bilang orang percaya mengabaikan keluarganya. Bukankah itu memutarbalikkan fakta? Memiliki iman itu benar dan tepat. Ada banyak orang percaya di dunia ini. Di manakah iman menghancurkan keluarga? PKT itu jahat, penuh dusta. Namun kau tidak membencinya, justru mempercayai kebohongannya. Kau percaya kami menelantarkan keluarga kami, mencampur adukan yang benar dan salah. Orang percaya terpaksa meninggalkan keluarga karena penganiayaan PKT. Tetapi PKT berkata, kita mengabaikan keluarga. Membuat orang yang tidak tahu jadi menentang Tuhan. PKT sangatlah jahat. Benar. Bagaimana tanggapan suamimu ketika kau beritahu yang sebenarnya? Dia percaya kebohongan PKT dan tidak mau mendengarkanku. Dia berseru, "Terserah, percayalah semaumu, kecuali Tuhan yang Maha Kuasa." Melihatnya terobsesi dengan hal ini, tiba-tiba aku panik. 10 tahun kami menikah dan melewati banyak hal. Kami selalu mendiskusikan segalanya dan saling mendukung, tanpa ada konflik besar. Melihatnya marah karena imanku kepada Tuhan yang Maha Kuasa, membuatku sangat sedih. Aku berdoa, memohon bimbingan Tuhan agar memahami kehendak-Nya. Amin. Setelah berdoa, aku ingat kutipan firman ini. Dalam setiap langkah pekerjaan Tuhan dalam diri manusia, dari luar itu seperti interaksi antara manusia, seolah lahir karena pengaturan atau campur tangan manusia. Di balik layar, semuanya adalah pertaruhan antara iblis dan Tuhan, menuntut orang menjadi saksi Tuhan. Ini membantuku memahami. Di luarnya, sepertinya suamiku yang menghalangi imanku. Tetapi sebenarnya ada campur tangan iblis. Iblis ingin mengendalikan dan menguasai manusia selamanya. Dia tidak ingin aku ke hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan, hingga berusaha menghentikanku. Memakai kebohongan di internet untuk menyesatkan suamiku, memperalat suamiku, untuk menghalang-halangi jalanku, agar aku mengkhianati Tuhan karena perasaanku kepada suamiku. Iblis itu sangat jahat dan keji. Benar. Mengetahui ini, aku bertekad. Apapun yang iblis lakukan, aku akan mempertahankan imanku dan tidak menyerah pada iblis. Amin. Jawabku padanya, aku percaya Tuhan, itulah jalan yang benar. Ini pilihanku, jangan ikut campur. Dia pun pergi dengan marah tanpa kata.
Suatu hari, dia memergokiku mendengarkan lagu pujian. Katanya dengan kecewa dan marah, "Sudah kubilang, jangan percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa kau tidak mendengarkan?" Mike telah lama percaya orang Kristen yang saleh. Dia berkata, kilat dari timur bukan jalan yang benar. Jika ingin percaya, pergilah ke gereja Mike. Gerejanya besar dan terkenal. Aku akan menghadiri ibadah bersamamu setiap minggu. Dan pendeta Mike bisa bicara denganmu. Jawabku, mengapa kau begitu yakin dengan ucapan Mike dan menghormati pendeta? Benar. Kau hanya melihat pendeta memiliki kualifikasi dan terkenal, tetapi tidak peduli pada khotbah mereka. Tanpa menerima Tuhan, mereka tidak akan mendapat kebenaran. Mereka hanya bicara tentang pengetahuan Alkitab, hal-hal lama. Mereka tidak dapat memberitahu cara melakukan firman Tuhan atau menyelesaikan dosa manusia. Menghadiri gereja itu tidak berguna bagiku. Aku menikmati pertemuan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Aku memahami kebenaran di setiap pertemuan dan hidup dalam kemanusiaan normal. Kau bilang kau melihat perubahan sejak aku percaya Tuhan. Mengapa kau tidak bicara menurut fakta dan justru percaya kebohongan PKT dan menghalangiku? Benar. Dia tidak bisa membantahnya dan hanya mengancamku. Kau masih menolak mendengarkanku. Jika kau bersikeras akan hal ini, kau harus menyerahkan uang dan rekening bankmu kepadaku dan mengalihkan kepemilikan rumah atas namaku. Ucapannya itu seperti pisau yang menghunjam jantungku. Selama kami menikah, aku selalu berhemat dan bekerja keras mencari uang. Membeli rumah itu tidaklah mudah. Aku menahan diri untuk tidak membeli pakaian baru. Semua kusimpan demi rumah kami. Tidak kusangka dia tega mengatakan itu kepadaku. Bagaimana mungkin hubungan kami menemui kebuntuan hanya karena imanku? Jika aku tak punya uang atau rumah, aku harus bagaimana jika dia mengusirku? Seperti ada pisau digoreskan di jantungku. Aku masuk kamar dan menangis. Berdoa dengan berlinang air mata. Ya Tuhan, aku menderita dan merasa sangat lemah. Aku tak tahu bagaimana melewati hal seperti ini. Bimbinglah aku untuk memahami kehendak-Mu. Amin. Kemudian aku teringat firman Tuhan. Dahulu, orang datang ke hadapan Tuhan dengan tekad. Bahkan jika orang tidak mengasihi Tuhan, aku harus mengasihinya. Namun pemurnian sekarang menimpamu, dan engkau kehilangan iman karena bertentangan dengan gagasanmu. Inikah kasih yang murni? Engkau membaca berulang kali tentang perbuatan Ayub. Apakah engkau sudah lupa? Kasih sejati hanya bisa terbentuk dari dalam iman. Engkau kembangkan kasih sejati kepada Tuhan melalui pemurnian, dan melalui iman, engkau mampu memikirkan kehendak Tuhan. Dan melalui iman, engkau meninggalkan daging dan mengejar kehidupan. Inilah yang harus manusia lakukan. Jika melakukan ini, engkau akan melihat tindakan Tuhan, tetapi jika kekurangan iman, engkau tidak akan melihat tindakan Tuhan atau mengalami pekerjaannya. Amin. Amin. Firman Tuhan memberiku kekuatan. Dalam menghadapi kesulitan, Tuhan menginginkan iman dan kasih yang sejati. Betapapun kita menderita, kita tidak boleh meninggalkan Dia. Iya. Aku sangat beruntung mendengar suara Tuhan di akhir zaman. Dapat menyambut kedatangan Tuhan, menyaksikan penampakannya, dan menikmati makanan dari kebenaran yang diungkapkan Tuhan. Itu kasih-Nya bagiku. Benar. Penderitaan untuk mengikut Kristus memiliki nilai dan makna. Itu demi kebenaran. Aku ingat para rasul dan murid Tuhan Yesus yang mengikut Tuhan dan bersaksi. Mereka dianiaya pemerintah Romawi secara kejam, dikutuk dan ditindas pemimpin agama. Beberapa menjadi martir, mengorbankan nyawa. Sedikit penderitaanku ini tidak sebanding dengan apa yang dialami orang kudus.
Aku tidak boleh gundah dan belajar dari mereka. Mengikut Tuhan sampai akhir apapun yang terjadi. Syukur kepada Tuhan. Lalu, aku menyeka air mataku keluar dari kamar. Kuhampiri suamiku. 10 tahun kita menikah. Aku berbuat banyak untuk keluarga kita. Sekarang kau ingin mengambil uang dan rumahku, membatasiku. Agar aku melepaskan jalan yang benar. Aku tidak akan mendengarkanmu. Aku akan mengikut Tuhan. Amin. Dia menjadi marah saat mendengar ucapanku. Seperti hilang akal, dia merebut pemutar lagu dariku. Dan menggeledah semua barang pribadiku. Dia ambil semua dokumen identitasku dan perhiasanku, serta kartu ATM dan uangku. Lalu, dia mengambil ponselku, membantingnya ke lantai, menghantam ponsel itu dengan kursi sampai hancur. Dia berusaha memutuskan semua kontakku dengan dunia luar dengan cara itu. Kemudian, dia menelpon orang tua, saudara perempuan, dan iparku ke rumah kami. Dan mereka semua mengeroyokku. Dia sungguh tertipu kebohongan itu. Apa keluargamu percaya rumor partai komunis seperti suamimu? Ya. Mereka menonton media Tiongkok dan tidak memahami PKT. Mereka mempercayainya begitu saja. Adik perempuanku melihat berbagai fitnah di internet yang direkayasa Partai Komunis tentang gereja dan memperlihatkan kasus Chow Yun yang direkayasa PKT. Aku bilang, aku tahu itu. Kasus Chow Yun diadili pengadilan PKT dan para tersangka itu tidak mengatakan mereka jemaat gereja. Di pengadilan mereka jelas berkata, mereka tidak pernah berhubungan dengan gereja. Tetapi hakim Partai Komunis bersikeras berkata mereka jemaat gereja. Bukankah itu menjebak gereja? Kasus palsu yang mereka rekayasa. Tepat sekali. Kau tahu, Partai Komunis itu ateis. Menganiaya kepercayaan agama sejak berkuasa. Bagaimana kau bisa percaya ucapan mereka terhadap gereja? Iya. Ada banyak celah dalam kasus Chow Yun. Siapapun dapat melihat PKT berusaha memfitnah gereja. Namun kakak dan adikku tertipu kebohongannya. Dan mereka tidak menyelidiki rumor yang disebarkan PKT. Mereka berkata, semua media berita terkenal berkata demikian. Mana mungkin bohong? Jawabku, semua media berita Tiongkok dikendalikan Partai Komunis. Mereka itu corong PKT. Mereka harus mengatakan apapun yang PKT suruh. Takut melaporkan yang sebenarnya. Banyak media asing juga dibeli PKT dan menuruti PKT. Tidakkah kalian lihat itu yang terjadi? Faktanya sudah jelas. Orang bijak tidak percaya rumor. Kusarankan kalian membuka mata dan berhenti mendengarkan rumor. Benar. Kemudian mereka terdiam. Ibuku berkata marah. Kau tak mau mendengarkan kami. Sungguh sulitkah bagimu melepaskan Tuhan? Seluruh keluarga khawatir karena kepercayaanmu. Kenapa tidak mendengarkan kami? Lalu ibuku mulai menangis. Rasanya berat bagiku melihat ibuku begitu sedih. Tidak mudah baginya membesarkan kami bertiga sendirian. Kini dia sudah tua. Aku tidak mau membuatnya cemas. Pemikiran ini membuatku hampir menangis. Lalu adikku berkata, lihatlah perbuatanmu pada ibu. Kau mau pilih ibu atau Tuhan? Kakakku berkata dingin. Jika kau pilih agamamu, jangan menuduh kami kejam. Kami akan melaporkanmu karena berbuat jahat. Menipu seseorang, lalu kau akan dipulangkan ke Tiongkok. Jangan lupa, akulah yang membiayaimu untuk datang ke Kanada. Aku sangat marah mendengar mereka mengatakan semua ini. Aku tidak menyangka mereka memaksaku melepas iman.
dan bahkan mengancamku dengan taktik jahat dan tercela. Aku tidak boleh tertipu. Aku sudah jadi warga negara Kanada. Mereka tidak bisa seenaknya menuduh dan membuatku dideportasi. Benar. Pasti menyakitkan mendengar mereka mengatakan ini. Tidak kusangka saudaraku sendiri berkata seperti itu. Aku merasa tersiksa dan tidak berhenti menangis. Kemudian aku teringat lagu pujian gereja. Engkau selalu menyertaiku. 你说化作弓带领我，你的爱吸引我跟随你，天天吃喝享受你话语，一路有你相随陪伴。我消极软弱时，你话语供应使我刚强。我遭遇挫折失败，你话语扶持我重新爬起。我被撒旦围攻时，你话语加给我胆量智慧。我受试炼熬炼，你话语引导我站住见证，有你话语陪伴带领，我心踏实温暖，你的爱太实在，我心充满感激。 Amin. Aku tahu, meski keluargaku menindas dan tidak memahamiku, Tuhan selalu menyertaiku. Dengan pencerahan dan bimbingannya, aku melihat tipu daya iblis. Tuhan menghiburku, memberiku kekuatan dan iman dengan firman-Nya. Amin. Aku tidak sedih lagi ketika berpikir seperti itu. Syukur kepada Tuhan. Ada bagian lain yang kuingat. Jangan berkecil hati, jangan lemah. Akan kujadikan jelas. Jalan menuju kerajaan tidaklah mulus. Tidak sesederhana itu. Engkau ingin berkat datang dengan mudah, bukan? Sekarang, semua orang akan mengalami ujian pahit. Tanpa ujian, kasihmu kepadaku tidak akan makin kuat. Dan engkau tidak akan sungguh mengasihi aku. Bahkan sekalipun ringan, semua orang harus menjalaninya. Tingkat kesulitannya beragam. Amin. Berbagi dalam kepahitanku akan berbagi dalam kemanisanku. Itulah janjiku dan berkatku untukmu. Amin. Merenungkan ini, aku paham. Jalan menuju kerajaan penuh kesulitan dan tidak bisa dihindari. Penindasan dan serangan keluargaku ini kesempatan bagiku untuk menjadi saksi di hadapan iblis. Ini peninggian dan berkat Tuhan. Sesuatu yang tidak kudapatkan dari lingkungan yang nyaman. Iya. Penderitaan itu memiliki nilai dan makna. Karena yakin ini jalan yang benar, pekerjaan Tuhan. Seberat apapun penindasannya, aku siap terus mengikut Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mengikut Tuhan itu jalan salib. Saudara-saudari ditangkap dan dianiaya oleh PKT, menderita dan menjadi saksi bagi Tuhan. Di negara demokratis, kita memiliki kebebasan beragama. Mengalami penindasan keluarga dapat menguji iman kita dan menyempurnakan tekad kita. Benar. Apakah suamimu terus berusaha menghalangi? Melihat aku tidak mau mundur, matanya penuh amarah. Katanya dengan kasar, "Aku tahu temanmu lah yang mengubahmu. Dia hanya ingin mendapatkan uang darimu. Aku membencinya. Aku akan membunuhnya meski aku harus masuk penjara." Mendengar ucapannya ini, aku terkejut dan merasa takut. Aku pun gemetar tanpa sadar. Tidak pernah kubayangkan pria yang telah lama hidup bersamaku menjadi begitu kejam. Suami macam apa dia? Dia jelas setan yang membenci Tuhan dan kebenaran. Dia mengatakan hal mengerikan hanya untuk menghalangiku dari imanku. Aku melihat sisi kejamnya, dan aku takut dia akan membunuh temanku.
Belum hilang rasa kagetku, ibuku berkata, "Sepertinya kalian berdua tengah bertengkar. Tinggallah di rumah ibu selama beberapa hari. Jangan menghubungi siapapun atau pergi bekerja. Tinggallah di rumah dan renungkan perbuatanmu." Ucapan ibuku ini membuatku khawatir. Suamiku hilang akal. Siapa yang tahu dia akan berbuat apa? Dia merusak ponselku sehingga aku tidak bisa memperingatkan temanku. Kini aku tidak boleh menghubungi siapapun atau pergi bekerja. Bukankah itu tahanan rumah? Entah bagaimana aku menghubungi gereja dan hidup bergereja. Iya, Aku pun berseru kepada Tuhan dalam hati, meminta bimbingannya. Kemudian aku ingat hak beragama dilindungi di negara barat. Orang bebas beragama. Saudaraku mau melaporkanku ke polisi, memfitnahku. Jadi, aku juga bisa melapor ke polisi. Pertama, untuk melindungi temanku. Dan kedua, dengan polisi, mereka tidak akan berani sembarangan. benar sekali. Jadi, kukatakan kepada ibuku, aku tidak mau ke rumah ibu. Aku mau melapor ke polisi. Mendengar ini, mereka tercengang dan terdiam. Aku langsung berangkat ke kantor polisi. Di sana aku memberitahu polisi tentang keluargaku yang menganiayaku karena iman. Mereka bahkan hampir tak percaya hal seperti itu bisa terjadi di negara barat. Mereka sangat bersimpati dan mengantarku pulang. Mereka memperingatkan suami dan keluargaku. Negara ini memiliki kebebasan beragama. Kalian tidak bisa menghalangi imannya atau membatasi kebebasan pribadinya. Jika dia mau bekerja, kalian tidak bisa menghalangi. Selain itu, KTP adalah milik pribadi. Kembalikan padanya. Mereka tidak berani memaksaku setelah itu. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah membuka jalan keluar bagiku. Syukur kepada Tuhan. Suamiku dibatasi oleh hukum, jadi dia tidak berani menganiayaku. Tetapi dia tidak menyerah dan terus memaksaku melepaskan iman. 2 hari kemudian dia memaksaku untuk mengalihkan kepemilikan rumah. Aku merasa khawatir mendengar ucapannya. 2 hari sebelumnya dia mengambil semua uang dan perhiasanku. Kini dia ingin aku mengalihkan kepemilikan rumah. Jika dia mengusirku, aku tidak akan punya apapun. Selain itu, orang tua dan saudaraku tidak mau menerimaku. Memikirkan itu, aku kembali merasa sedih. Tetapi aku teringat firman Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan peduli, Dia memerhatikan. Sementara iblis membuntuti langkahnya. Siapa yang Tuhan perkenan, iblis memperhatikan, mengikutinya. Iblis akan menghalangi saat Tuhan menginginkan seseorang memakai cara jahat untuk mencobai dan merusak pekerjaan Tuhan. Semua demi tujuan tersembunyinya. Apa tujuan ini? Iblis tidak ingin Tuhan mendapat siapapun. Ingin semua yang diinginkan Tuhan. Dia merasuki, mengendalikan, menguasai sehingga mereka menyembahnya, berbuat jahat bersamanya. Bukankah ini motif iblis yang jahat? Jika orang ingin diselamatkan dan ingin sepenuhnya didapatkan Tuhan, maka semua yang ikut Tuhan harus menghadapi pencobaan dan serangan iblis, besar dan kecil. Mereka yang keluar dari ini dan mengalahkan iblis adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Dengan kata lain, mereka yang diselamatkan Tuhan adalah mereka yang mengalami ujian Tuhan dan yang dicobai dan diserang iblis berulang kali. Mereka yang diselamatkan Tuhan memahami kehendak dan tuntutan Tuhan, mampu menerima kedaulatan dan pengaturan Tuhan, dan tidak meninggalkan jalan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan di tengah pencobaan iblis. Mereka yang diselamatkan Tuhan adalah orang jujur, baik hati, mampu membedakan kasih dan kebencian, adil dan rasional, memedulikan Tuhan dan menghargai semua yang berasal dari Tuhan. Orang semacam itu tidak diikat, diintai,
atau disiksa iblis. Mereka bebas, mereka telah dibebaskan dan dilepaskan sepenuhnya. Ayub adalah orang dengan kebebasan seperti itu. Dan inilah makna penting mengapa Tuhan menyerahkannya pada iblis. Amin. Amin. Alasan Ayub berhasil melewati pencobaan iblis adalah karena dia punya iman dan penghormatan kepada Tuhan. Dia percaya pada aturan mutlak Tuhan dan semua yang dia miliki pemberian Tuhan. Jadi dia mampu menerimanya, baik Tuhan memberi atau mengambil. Ketika Ayub kehilangan harta, anak, dan bisul memenuhi tubuhnya, dia tidak menyalahkan Tuhan dan tetap memuji namanya. Istrinya berkata kepadanya, "Masihkah engkau mempertahankan kesalehanmu? Kutuklah Tuhan dan matilah." Lalu Ayub menegurnya, "Kau bicara seperti perempuan bodoh. Apa kita mau menerima yang baik tapi tidak yang jahat?" Benar. Ayub mempertahankan iman kepada Tuhan lewat ujian dan menjadi saksi, mempermalukan dan mengalahkan iblis. Ya, kesaksian Ayub sangat menginspirasiku. Aku mau menjadi sepertinya. Meski suamiku menindasku dan mengambil hartaku, bahkan jika dia mengusirku tanpa apapun, aku akan tetap mengikut Tuhan, bersaksi dan mempermalukan iblis. Syukur kepada Tuhan. Esoknya, saat kami ke bank untuk pemindahan KPR, pihak bank memberitahu ini pinjaman baru. Jika kami ingin mengajukan KPR baru, prosesnya rumit dan kerugiannya akan besar. Dia menyarankan kami mengalihkannya setelah 5 tahun. Tidak ada pilihan lain, suamiku pun menyerah. Aku bersyukur kepada Tuhan dan merasakan benarnya firman Tuhan. Hati dan roh manusia di tangan Tuhan. Segala sesuatu dalam hidupnya dalam pengamatan mata Tuhan. Entah engkau percaya atau tidak, setiap dan segala hal, baik hidup atau mati, akan berganti, berubah, diperbarui, dan lenyap sesuai pemikiran Tuhan. Begitulah cara Tuhan memimpin segala sesuatu. Amin. Amin. Aku kembali berhubungan dengan saudara-saudari. Suamiku tahu dan bertanya, apakah aku akan terus ikut pertemuan? Aku balik bertanya, apa kau berencana menghalangiku lagi? Aku bisa pindah dan tinggal di tempat lain. Bukankah kau khawatir gereja menipuku dan aku meninggalkan keluarga? Selama bertahun-tahun bersama gereja, pernahkah mereka menipuku? Apakah rumor orang percaya meninggalkan keluarga itu benar? Dia tercengang, katanya sesaat kemudian. Kau benar. Aku tidak melihat gereja menipumu dan kau tidak meninggalkan kami. Aku terlalu mudah tertipu rumor. Aku ingin menjagamu agar tidak ditipu. Kau bisa percaya apapun yang kau mau. Syukur kepada Tuhan. Akhirnya dia mengerti. Ya, aku sangat senang. Aku tidak bisa menghadiri pertemuan sejak dia menghalangiku. Tetapi aku tidak bisa lagi dihalangi. Kemudian dia merasa kebingungan mengelola keuangan kami dan tidak mampu melakukannya. Jadi dia serahkan semuanya kepadaku. Dia tidak pernah lagi menyinggung untuk mengalihkan KPR. Pengalamanku ditindas keluarga ini menunjukkan betapa jahatnya Partai Komunis. Mereka tidak hanya menganiaya orang Kristen di Tiongkok, tetapi juga berbohong di internet, memfitnah gereja. Berusaha membodohi dunia untuk memusuhi gereja, melawan Tuhan bersama mereka, hingga mereka dihukum di neraka. Benar. Partai Komunis adalah setan jahat yang menentang Tuhan dan menyesatkan orang. Iblis itu sangat jahat, tetapi hikmat Tuhan menurut rencana jahatnya. Iblis memakai penindasan agar aku mengkhianati Tuhan, agar kesempatan selamat hilang. Tetapi dia tidak menduga. Ini membuatku punya kearifan dan melihat keburukannya. Aku mengutuknya dan menolaknya, dan imanku makin kuat. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.